Shalom teman-teman yang terkasih. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kekuatan, bahkan masih diberikan kesempatan untuk kembali datang beribadah. Mari teman-teman, saya persilakan untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mengakui bahwa pertolongan kita pada pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bernyanyi dan kita bersorak bagi Tuhan kita. Karena perbuatannya yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dengan penuh kesungguhan hati, mari kita mengangkat pujian, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua
Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyadari kalau kami boleh melewati hari demi hari selama 1 minggu ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Meskipun seringkali kami tidak setia kepada Engkau, kami seringkali meninggalkan Tuhan, melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Tetapi Engkau senantiasa mengasihi setiap kami. Pagi hari ini Bapa, kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Karena kami menyadari akan keberdosaan kami di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami menghadap Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur karena Allah kita itu begitu baik. Karena itu dengan bertepuk tangan, dengan bersemangat, kita mau katakan, Tuhan Engkau begitu baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita tetap terus memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita bersorak-sorai, menaikkan pujian kita. Karena hanya di dalam Tuhan saja kita menemukan sukacita yang sejati. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Dalam mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan.
dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah hati kita itu boleh dibentuk menjadi sama seperti bejana oleh firman Tuhan yang kita dengarkan sebentar lagi. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ya, shalom teman-teman remaja GKA Agape. Senang sekali boleh menyapa kalian melayani hari ini walaupun lewat layar kaca ya, tidak secara langsung. Cukup sedih tidak bisa kenalan sama teman-teman secara langsung. Tetapi saya harap pandemi ini boleh segera berakhir dan suatu saat saya boleh menyapa teman-teman secara langsung. Ya, perkenalkan nama saya Krisnamurti. Oke, mari saya ajak kita membuka satu bagian Alkitab yang terambil dari 1 Korintus 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga saja. 1 Korintus 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saya ajak teman-teman bisa membacanya bareng-bareng walaupun di rumah ya, tetapi kita tetap membiasakan diri untuk bisa baca Alkitab ya. 1 Korintus 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kalau sudah saya akan membacakannya bagi teman-teman. Perselisihan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu dapat menerimanya, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Mari saya ajak kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini, pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali bersama-sama, dan saat ini Tuhan kami mau kembali tiba waktu bagi kami untuk kembali belajar merenungkan kebenaran firman-Mu secara khusus di dalam bagian ini dalam 1 Korintus 3 ini. Tuhan tolong supaya Roh Kudus-Mu boleh bekerja dalam setiap kami sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami ketika firman-Mu kami dengar. Tuhan tolong untuk
jaringan internet setiap teman-teman Tuhan yang boleh sertai, dan Tuhan tolong biarkan melalui bagian firman-Mu hari ini kami boleh belajar untuk kami bertumbuh secara rohani. Kerohanian kami boleh bertumbuh menjadi dewasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, tema kita pada pagi hari ini adalah spiritual maturity atau kedewasaan rohani. Nah pagi hari ini saya mau mengajak kita belajar 3 hal yang akan menjadi fokus kita mengenai spiritual maturity atau pertumbuhan kedewasaan rohani. Nah 3 hal itu apa? Yang pertama adalah kita akan belajar kenapa sih kok kita itu harus bertumbuh dewasa secara rohani. Itu yang akan menjadi hal pertama yang akan kita pelajari, yaitu mengapa kita harus bertumbuh dewasa secara rohani. Yang kedua, apakah kita bertumbuh? Apakah selama ini kita sudah bertumbuh? Dan apa buktinya? Nah itu yang akan kita pelajari yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat menjadi dewasa secara rohani. Bagaimana kita terus bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Nah 3 hal ini yang akan kita renungkan bersama-sama, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yaitu kenapa harus bertumbuh, apakah kita sudah bertumbuh, buktinya apa. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita terus bertumbuh. Nah oke teman-teman, yang pertama kita akan coba belajar kenapa sih kok kita harus menjadi dewasa. Nah sebelum saya menjawab, menurut teman-teman di rumah, coba teman-teman pikir dulu di rumah sejenak. Kenapa sih kok kita itu harus bertumbuh dewasa secara rohani? Kenapa kok kita harus terus bertumbuh? Coba pikirin teman-teman. Kenapa? Udah ya teman-teman ya. Nah kenapa sih? Menurut teman-teman kenapa sih kok kita itu harus bertumbuh dewasa secara rohani? Menurut teman-teman apa? Nah saya nggak ngerti teman-teman jawabnya apa, tetapi kenapa kok kita itu harus bertumbuh menjadi dewasa? Karena secara fisik kita pun bertumbuh teman-teman. Secara fisik kita terus bertumbuh. Kita kan nggak mungkin kecil terus, betul ya? Kita pasti bertumbuh. Nah kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris itu ada 2 kata dewasa dalam bahasa Inggris, kata yang digunakan untuk menunjukkan dewasa teman-teman, kedewasaan. Yang pertama itu adalah adult. Nah adult ini biasanya menunjukkan tentang fisiknya itu dewasa atau juga umur, range umur gitu ya. Nah yang kedua itu adalah yang di tema kita, yaitu mature. Teman-teman, mature ini menunjukkan apa yang ada di dalam. Jadi bukan apa yang di luar, bukan fisik, tetapi berbicara apa yang di dalam diri kita, kepribadian kita, kematangan emosi, kematangan pemikiran. Nah itu kata yang dipakai itu adalah mature, teman-teman. Nah kenapa sih kok kita itu harus bertumbuh? Karena akan ada waktunya kita itu harus mandiri teman-teman. Kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri untuk setiap pilihan-pilihan dan setiap keputusan hidup kita. Yang kita ambil atau kita buat. Kita nggak mungkin terus bergantung sama papa mama kita terus bergantung sama saudara teman-teman kita, nggak mungkin. Karena suatu saat kita itu harus mandiri, kita bertanggung jawab untuk mengambil setiap keputusan, untuk mengambil setiap pilihan. Itu kita kan bertanggung jawab pada diri kita sendiri teman-teman. Nah itulah kenapa biasanya kedewasaan orang-orang, kedewasaan remaja itu biasanya umur 17 tahun. Nah kalau udah 17 tahun, udah dianggap dewasa. Udah punya KTP, udah punya hak pilih suara. Kenapa? Karena udah dianggap dewasa, teman-teman. Suatu saat ada waktunya kita itu harus mandiri. Kita bertanggung jawab sama diri kita. Itulah sebabnya kita itu harus dewasa, teman-teman. Kita harus matang secara pemikiran, emosi. Supaya apa? Kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Ini penting. Perhatikan ya teman-teman, saya ulangi, kenapa kita harus dewasa? Supaya kita itu matang secara emosi, pikiran, dan kita tidak salah di dalam mengambil keputusan yang kita buat. Kita tidak mudah diombang-ambingkan. Untuk lebih jelas, saya ajak kita membuka Efesus 4 ayat 14.
Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Itulah kenapa teman-teman kita harus dewasa, kita harus matang secara emosi dan pemikiran dan semua dalam hidup kita. Supaya apa? Kita tidak sampai salah mengambil keputusan dalam hidup kita. Kita tidak mudah diombang-ambingkan. Kita tahu mana yang benar, kita tahu mana yang salah. Itulah kenapa kita harus semakin bertumbuh secara dewasa dan di dalam kerohanian. Problemnya banyak dari kita, orang Kristen sendiri, itu bukan menjadi dewasa teman-teman. Tetapi apa? Menua. Kita tidak menjadi dewasa, tetapi yang ada apa? Kita itu menjadi tua teman-teman. Ini celaka, itulah kenapa banyak orang usianya udah tua, tetapi apa? Sifatnya kok kayak anak-anak ya, suka marah, semaunya sendiri, mudah tersinggung. Nah ini yang bahaya teman-teman. Jadi secara umur besar, tetapi secara diri, secara mental, secara emosi apa? Kayak anak-anak. Nah ini yang celaka, bukan masalah malu ya. Teman-teman ya, tetapi tidak boleh. Kita akan mudah diombang-ambingkan. Itulah kenapa kita perlu menjadi dewasa. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Nah, dalam hal yang pertama ini, saya harap teman-teman remaja dapat mengerti teman-teman. Sampai sini teman-teman udah ngerti. Nah, itulah kenapa kalau kita lihat bagian Korintus, itulah yang diceritakan dalam kitab Korintus. Di dalam Korintus terjadi perselisihan teman-teman, ada masalah di sana. Nah, apa yang menyebabkan? Yaitu karena mereka tidak bertumbuh. Simple teman-teman, mereka tidak bertumbuh. Kalau kita lihat ayat yang pertama, di sana dikatakan apa? Dan aku saudara-saudara pada waktu itu, katakan. Kita lihat ada kata waktu ya, pada waktu itu, lalu kita lihat ayat 2b. Dan sekarang pun, jadi dulu sampai sekarang apa? Sama saja, tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan. Itulah kenapa menyebabkan terjadi masalah di dalam kota Korintus ini teman-teman. Di dalam gereja di Korintus. Nah itulah kenapa kita itu harus dewasa sekali lagi. Karena ketidakdewasaan itu menambah atau membuat adanya masalah. Hidup kita tidak pernah lepas dari masalah. Benar ya teman-teman ya. Hidup itu sudah banyak masalah. Nah kalau gak mau tambah banyak masalah teman-teman, jadi dewasa. Jangan kayak anak kecil terus. Orang yang gak dewasa, hidupnya akan lebih banyak masalah teman-teman. Ingat, hidup kita sudah banyak masalah. Hidup kita tidak pernah lepas dari masalah. Tetapi kalau kita tidak bertumbuh secara dewasa, apa? Yang ada apa? Tambah banyak masalah teman-teman. Dan itu ditunjukkan di dalam kitab Korintus. Kenapa ada masalah? Karena mereka tidak bertumbuh. Masalah itu pasti ada. Tetapi menjadi besar, menjadi bertambah gara-gara apa? Kayak anak-anak. Karena mereka tidak bertumbuh teman-teman. Itulah kenapa sekali lagi, kenapa sih kok kita itu perlu bertumbuh menjadi dewasa? Karena itu, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan, kita tidak sampai salah membuat keputusan-keputusan dalam hidup kita. Dan supaya apa? Hidup kita tidak semakin bertambah masalahnya. Itu penting teman-teman. Nah itu bagian yang pertama. Kenapa kita perlu dewasa? Supaya apa? Kita tidak mudah diombang-ambingkan dan kita tidak salah di dalam mengambil keputusan. Kalau salah mengambil keputusan apa? Masalah. Betul enggak teman-teman? Nah itu penting ya. Oke sekarang yang kedua. Pertanyaannya adalah apakah teman-teman sudah bertumbuh? Apakah teman-teman semakin bertumbuh dulu sampai sekarang? Bertumbuh enggak teman-teman? Apalagi secara rohani. Saya yakin bahwa teman-teman remaja GKA Agape bukan orang Kristen kemarin. Atau minggu lalu barusan tobat jadi Kristen. Saya percaya enggak. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kalian bertumbuh teman-teman? Bertumbuh enggak kalian? Coba pikir dulu lagi. Bertumbuh enggak ya saya? Bertumbuh enggak ya saya? Saya udah jadi Kristen dari kecil katakan. Bertumbuh enggak ya saya sekarang? Nah kalau teman-teman bilang saya bertumbuh. Buktinya apa teman-teman? Buktinya apa? Nah menurut saya seringkali ketika ditanya, kamu bertumbuh enggak sih secara rohani bertumbuh?
Apa buktinya? Saya pelayanan. Dulu saya nggak pelayanan, sekarang saya pelayanan. Lalu apa lagi? Dulu saya nggak aktif, sekarang saya aktif. Saya ikut persekutuan, saya ikut acara ini dan itu. Oke, lalu apa lagi? Saya mulai belajar memberi, saya persembahan, saya perpuluhan. Nah biasanya teman-teman akan menjawab seperti itu. Dan mungkin teman-teman di rumah pun juga pikir seperti itu. Iya, saya pelayanan, dulu saya nggak pernah, saya sekarang lebih aktif. Nggak salah sih teman-teman, nggak salah. Tetapi tunggu dulu. Nah, saya mau memberikan sebuah contoh teman-teman, contoh kasus. Nah, kalian coba nilai, menurut kalian dewasa atau enggak? Ada dua teman-teman. Yang pertama adalah saya mau menceritakan tentang teman remaja di tempat saya pelayanan. Nah, itu dia melayani di dalam musik teman-teman, gitu ya. Di dalam musik sampai suatu saat Ko Krisna itu menegur dia karena di media sosialnya dia itu marah-marah dan dia maki-maki. Kata-katanya kasar teman-teman. Nah ketika Ko Krisna melihat media sosialnya gitu ya. Ko Krisna panggil dia. Ko Krisna tanya dia, kenapa kok kamu sampai marah? Kenapa kok kamu sampai maki-maki kata-kata yang kasar? Gitu ya. Nah ketika Ko Krisna tegur dia, lalu Ko Krisna disiplin teman-teman. Ko Krisna disiplin dengan apa? Ko Krisna tidak mengizinkan dia melayani teman-teman. Nah ketika Ko Krisna tegur, kenapa sih kok kamu marah-marah sampai segininya? Dia malah bilang, loh ini kan media sosialku, kenapa saya nggak boleh marah-marah, nggak boleh maki-maki, ini kan media sosialku. Ko Krisna bilang, betul gitu ya, tetapi kita akan melayani. Dan itu media sosial dilihat orang, kalau orang lihat kamu melayani tetapi kamu juga gini gimana dong gitu ya. Dan waktu itu Ko Krisna disiplin dia, Ko Krisna tidak izinkan dia melayani pada waktu itu. Tetapi yang terjadi justru apa? Wah dia marah teman-teman. Dia marah, dia bilang saya dendam dengan orang yang melaporkan. Dan setelah itu apa teman-teman? Dia nggak mau ikut persekutuan, lagi teman-teman. Gitu ya. Nah, menurut kalian dewasa nggak teman-teman? Menurut kalian? Kasus yang kedua, Ko Krisna juga pernah melayani. Waktu itu Ko Krisna pernah datang ke rumah jemaat yang sudah punya anak. Jadi anaknya dia itu sepantaran sama Ko Krisna teman-teman. Nah, waktu berkunjung di rumahnya. Ko Krisna itu lihat, saya ngelihat bahwa ada kalender pelayanan. Jadi di dalam kalender duduk itu ya, teman-teman yang bisa diputar itu backgroundnya itu adalah teman-teman pelayanan, teman-teman sepelayanan. Nah yang aneh adalah ada satu foto itu yang sama AI-nya itu disensor teman-teman. Jadi AI-nya itu bela-belain potong kertas lalu diselotip untuk menutupi muka orang itu teman-teman. Ketika Ko Krisna buka lagi, loh ada lagi. Ko Krisna buka lagi, loh ada lagi. Terus saya tanya, AI ini siapa AI kok mukanya nggak kelihatan? Kenapa AI kok mukanya disensor? Dia cuma ketawa-ketawa hehe. Ko Krisna tahu kalau AI ini ada masalah dengan teman sepelayanannya teman-teman. Nah Ko Krisna tanya, menurut kalian dua orang ini dewasa enggak menurut teman-teman? Dia udah lama loh ikut Tuhan. Dia pelayanan musik, pelayanan paduan suara, pelayanan. Lalu apa? Aktif enggak? Aktif, yang namanya pelayanan aktif. Setiap ada persekutuan dia ikut. Tapi karena ditegur, dia enggak mau ikut lagi teman-teman. Lalu apalagi? Persembahan enggak? Oh persembahan. Mungkin saat teduh enggak? Mungkin saat teduh. Bayangin, tadi saya tanya, apa bukti kamu bertumbuh? Pelayanan, aktif, persembahan, melakukan ini dan itu, mereka semua melakukan. Menurut teman-teman mereka dewasa enggak secara rohani? Saya yakin teman-teman akan menjawab enggak. Tetapi kalau kita boleh bercermin teman-teman, bukankah kita juga seperti itu? Benar enggak? Pelayanan sesuka-suka hati kita. Terus kadang kita enggak komitmen, udah janjian, tiba-tiba batal, enggak berani komitmen, datang telat katakan, gak tanggung jawab. Dan mungkin ketika ditegur, pernah gak ditegur sama Kak Gratia? Pernah gak? Kalau ditegur misal, langsung gak mau pelayanan lagi. Marah, dendam, dan mungkin lain-lain. Bukankah kita pun kadang juga seperti itu? Teman-teman
pelayanan aktif persembahan itu bukan tanda kuat. Perhatikan, itu bukan tanda yang kuat bahwa kita sudah dewasa secara rohani. Bukan tanda yang kuat. Bahkan apa? Justru kita jangan-jangan melihat itu apa? Kita bukan dewasa rohani, tetapi kita Kristen yang menua. Sudah lama ikut Tuhan. 7 tahun, 10 tahun katakan. Tetapi apa? Tidak bertumbuh, sama aja. Ditegur marah. Langsung pindah, gak mau ikut lagi. Ayat 3 mengatakan hal itu menunjukkan bahwa apa? Kamu manusia duniawi. Lalu apa teman-teman bukti kuat bahwa kita itu bertumbuh secara dewasa? Kalau pelayanan belum tentu dewasa, kalau kita yang aktif ternyata belum tentu dewasa, kalau kita yang udah memberi persembahan ternyata belum tentu dewasa, maka apa bukti kita itu bertumbuh? Buktinya apa? Tandanya apa teman-teman? Nah, orang yang dewasa, yang pertama, orang yang dewasa itu dikatakan kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Tanda ketidakdewasaan adalah iri hati dan perselisihan, teman-teman. Apa yang membuat kita itu iri, apa yang membuat kita itu perselisihan? Jawabannya satu, karena kita mementingkan diri kita sendiri. Jadi kalau kita mengukur apakah saya dewasa atau enggak, yang pertama adalah, yang kuat adalah orang dewasa itu tidak memikirkan dirinya sendiri, teman-teman. Semakin kita dewasa, kita tidak akan semakin memikirkan diri kita sendiri, kita tidak semakin mementingkan golongan kita sendiri, keinginan kita, enggak. Orang yang semakin dewasa, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Tetapi bukan juga kepentingan orang lain. Jadi terlalu memikirkan kepentingan orang lain sampai apa? Diri sendiri tidak dipentingkan. Oh enggak juga teman-teman. Tetapi yang benar adalah apa? Kepentingan bersama. Orang yang semakin dewasa, dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga tidak hanya fokus sama kepentingan orang, sampai tidak memperhatikan dirinya sendiri, tetapi apa? Mementingkan kepentingan bersama. Mikir, aku pengennya ini, orang lain pengennya ini. Waduh, ini gimana ya? Caranya gimana? Kita pikirkan kepentingan bersama. Jangan sampai mikirin orang lain 100%, gak mikirin diri 100%, gak mikirin orang lain, gak boleh. Kita harus coba mikir kepentingan bersama. Kita lihat Filipi 2 ayat 3-5 teman-teman. Supaya kita boleh belajar banyak firman Tuhan ya. Filipi 2 ayat 3-5. Kok saya bacakan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Orang yang semakin bertumbuh secara rohani, dia hidupnya semakin spiritual, hidupnya semakin rohani, yaitu apa? Hidupnya semakin serupa Kristus. Enggak mentingin diri sendiri, enggak mentingin orang lain, tetapi kepentingan bersama yang sesuai dengan kehendak Kristus, teman-teman. Orang yang semakin rohani, dua tandanya, teman-teman. Dia akan semakin mengasihi, dia akan semakin rendah hati. Tadi kita baca, hendaklah kita semakin rendah hati. Orang yang semakin bertumbuh dewasa secara rohani, dua tandanya. Yaitu dia semakin mengasihi, dia semakin rendah hati. Nah, kalau kalian lebih kritis teman-teman, kalau kalian baca Korintus, itu jemaat Korintus itu adalah jemaat yang luar biasa teman-teman. Karunianya banyak, pelayanan gereja yang kaya. Tetapi apa? Di dalam tengah-tengahnya, dalam 1 Korintus 13, Paulus menjelaskan tentang kasih teman-teman. Minggu lalu kita merayakan Valentine teman-teman. Bicara tentang kasih teman-teman. Paulus bilang, buat apa saya bisa melakukan banyak hal, tetapi saya tidak punya kasih. Buat apa teman-teman? Orang yang bertumbuh dewasa, dia semakin mengasihi, semakin rendah hati. Kamu bisa melayani tanpa mengasihi. Seringkali kita melayani karena apa? Aku pengen dilihat orang. Aku pengen eksis. Mentingin diri sendiri teman-teman. Itulah kenapa ketika ditegur, marah. Oh,
Oke, saya tidak diterima. Mentingin diri sendiri, teman-teman. Kayak yang tadi, rekan kita yang paduan suara. Tidak bisa, dia pelayanan, tetapi apa? Dia benci sama temannya. Dia tidak bisa mengasihi temannya. Dia jengkel. Buat apa kita melakukan itu semua, tetapi kita tidak mengasihi, kita tidak punya rendah hati, teman-teman. Kita bisa melayani tanpa mengasihi. Tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa melayani. Perhatikan ya, kita bisa melayani tanpa mengasihi. Tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa melayani. Kalau kalian semakin bertumbuh, kalian akan semakin melayani, kalian akan semakin rendah hati. Ketika kalian ditegur, kita berani menerima. Kita berani mengakui kesalahan kita. Kita dengan rendah hati. Dan kita tidak pernah pergi. Kenapa? Karena kita ketika kita melayani bukan untuk diri kita sendiri, teman-teman. Tetapi karena apa? Aku mengasihi gereja Tuhan, aku mengasihi teman-teman remajaku. Itu tanda pertumbuhan. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi bukan karena aku pelayanan, aku semakin aktif, aku persembahan. Enggak. Buat apa kalian lakukan itu semua tetapi apa? Kalian tidak punya kasih. Kalian tidak semakin mengasihi teman kalian. Kalian tidak semakin rendah hati. Kalian sama saja, kalian tidak bertumbuh secara rohani. Oke, itu yang kedua teman-teman. Jadi tanda bukti bahwa kita bertumbuh apa? Kita semakin mengasihi. Semakin mengasihi Kristus, semakin mengasihi sesama kita, kita semakin rendah hati. Sekarang yang terakhir teman-teman. Lalu bagaimana caranya supaya saya semakin bertumbuh menjadi dewasa secara rohani? Teman-teman, tadi saya bilang menua itu otomatis. Menua itu pasti. Tetapi menjadi dewasa itu pilihan teman-teman. Kita mau atau tidak. Bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Kita lihat jemaat Korintus, mereka apa? Mereka maunya susu terus. Enggak mau makan makanan keras, teman-teman. Makanan keras ya, bukan minuman keras ya. Jadi mereka itu maunya minum susu terus. Enggak mau apa? Makanan keras. Jadi tidak dibiasakan makanan keras. Akhirnya apa? Mereka enggak bertumbuh, enggak ada gizinya. Saya punya anak masih umur 9 bulan, teman-teman. Nah, itu bayi. Kalau kalian bayi ya, jadi saya cerita ini waktu kalian bayi ya. Nah kalian umur 1 bulan dari lahir sampai 6 bulan itu minumnya susu terus teman-teman. Nah setelah 6 bulan lebih kita itu akan mulai dikasih namanya makanan keras, pengganti susu, penambah ASI gitu ya. Dikasih bubur lalu mulai nanti tambah lama tambah keras. Dikasih nasi gitu. Supaya apa? Kita itu terlatih teman-teman. Nah kalau jadi sebenarnya kita itu akan otomatis itu harusnya makan makanan keras. Kalau dikasih susu terus gak tumbuh-tumbuh teman-teman gitu ya. Nah masalahnya kita ini mau atau enggak. Karena tidak semua mau bertumbuh dewasa. Tidak semua orang mau teman-teman. Kenapa? Karena untuk menjadi dewasa kita itu harus keluar dari zona nyaman. Kita harus keluar dari zona nyaman. Itulah kenapa bertumbuh secara dewasa itu sulit. Dan tidak semua orang mau, teman-teman. Karena apa? Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Gitu ya. Nah, orang yang semakin dewasa itu harus dikatakan apa? Makan makanan keras. Nah, dalam bahasa Alkitab, itu adalah sangkal diri pikul salib teman-teman. Nah dari kata-katanya dia udah kelihatan berat ya. Aduh harus sangkal diri pikul salib. Benar teman-teman. Kalau kita mau dewasa itu kita mesti ada usaha. Kita mesti menyangkal diri kita mesti memikul salib. Katakan kalau mau pinter mesti apa? Belajar. Tapi kita kan pengennya nyantai. Kita pengennya main terus. Kita pengennya tidur terus. Nah kita harus menyangkal diri kita teman-teman. Aku gak mau tidur. Aku tidak boleh tidur. Aku gak boleh main terus. Aku harus belajar. Nah itu menyangkal diri. Dan memikul salib apa? Belajar itu pikul salib. Kalau gak pikul salib apa? Tidur teman-teman. Gitu ya. Kita harus pikul salib. Kalau kita mau hebat. Kalau kita mau pinter. Kalau kita mau terlatih. Kita harus usaha. Kita harus menyangkal diri kita harus memikul salib. Sesuatu yang harus dilakukan. Contoh lain penabur teman-teman. Ada 4 penabur. Kita tahu ceritanya. Yang pertama apa? Benihnya jatuh ke tanah. Ke tanah berbatu. Jelas ke jalan, gak bisa tumbuh.
Yang kedua, dia jatuh di tanah tetapi yang berbatu. Dia bertumbuh teman-teman. Tetapi apa? Mati. Kenapa? Karena dia cuma dengar, seneng. Lalu apa? Ya wis, gitu doang. Yang ketiga apa? Dia jatuh di semak berduri. Dia tumbuh tetapi apa? Kekhawatiran dunia itu menghimpitnya. Akhirnya apa? Juga enggak bertumbuh juga. Keadaan itu memaksa kita, keadaan itu sering membuli kita, keadaan itu sering menahan kita untuk bertumbuh. Karena itu kita perlu punya lingkungan yang baik teman-teman. Kalau lingkungan kalian jahat keluar, karena itu tidak bisa membuat kalian bertumbuh. Kalau kalian pengen bertumbuh, kumpul sama senior. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang yang dewasa. Kalau kalian kumpul sama orang-orang yang kayak anak kecil terus, kalian pun kayak anak kecil. Kita harus kumpul sama senior. Itu perlunya senior yang baik, teman-teman. Kalian harus cari, kalian harus punya mentor yang baik. Nah, yang paling tua siapa? Kak Gratia. Kumpul sama dia, teman-teman, gitu ya. Supaya tumbuh. Nah, yang keempat, yaitu tanah yang jatuh di tanah yang baik. Dia bertumbuh berbuah. Kenapa? Karena dikatakan tanah yang baik itu adalah mereka yang mendengar, mereka yang menerima. Lalu apa? Yang melakukan, teman-teman. Jadi kita jangan hanya sekedar, oh firman Tuhan hari ini bagus. Firman Tuhan hari ini seneng ya, bagus ya. Tetapi kita berhenti di sana, kita nggak mau melakukan. Kita nggak bisa bertumbuh teman-teman. Makanan keras itu berbicara bahwa apa? Kita itu melakukan. Jadi kita dengar bukan hanya pendengar firman, tetapi kita melakukan firman Tuhan. Baru kita bisa bertumbuh teman-teman. Jadi susu itu seperti keselamatan. Keselamatan itu gratis, kita nggak perlu melakukan. Yang melakukan siapa? Tuhan. Kita cuma, nah itu minum susu gampang. Tetapi kalau makan kita ngunyah. Keselamatan gratis kita terima. Teman-teman. Tetapi kalau kita mau bertumbuh menjadi murid, itu bayar harga. Sangkal diri pikul salib. Kekristenan itu dua hal teman-teman. Yesus yang bayar keselamatan kita, mengikut Yesus kita yang bayar harga. Seringkali kita menjadi murid Tuhan, itu apa? Cuma terima yang enak doang. Terima keselamatan, terima berkatnya, tetapi apa? Kita tidak mau menjadi murid Kristus. Kita cuma mau terima keselamatannya doang, tetapi apa? Kita nggak mau terima salibnya. Kita cuma apa? Terima, yes aku udah diselamatkan beres. Tetapi apa? Kita tidak berusaha menjauhkan diri dari dosa. Nggak bisa teman-teman. Selamanya kita akan tetap kerdil, kita menua, tetapi kita tidak pernah dewasa. Dan itu celaka, celakanya apa? Makanya banyak orang Kristen hidup dalam banyak masalah. Ketika ada masalah apa? Menyalahkan keadaan. Betapa seperti anak kecil. Kita teman-teman harus bertumbuh dewasa. Jangan sampai menua. Itulah kenapa banyak orang Kristen masalahnya banyak. Udah ikut Tuhan masalahnya banyak. Kenapa? Karena mereka tidak pernah melakukan firman Tuhan. Mereka tidak pernah bertumbuh dewasa. Mereka cuma terima keselamatan doang. Tetapi apa? Firman Tuhan gak pernah dilakukan. Hidupnya banyak diombang-ambingkan. Hidupnya apa? Penuh dengan masalah. Hidupnya penuh dengan apa? Kesalahan dalam mengambil keputusan. Itulah kenapa teman-teman penting bagi kita bertumbuh secara dewasa. Jangan menjadi tua, tetapi jadilah dewasa. Berapa lama kita menjadi anak Tuhan, tetapi kita tidak pernah bertumbuh. Teman-teman, menjadi murid, untuk bisa bertumbuh menjadi murid itu kita mesti pikul salib teman-teman. Kita mesti menyangkal diri kita pikul salib. Tuhan suruh kita mengampuni, tetapi masalahnya apa? Kita nggak mau mengampuni. Kalau kita mengampuni, kita akan ini, wah kita seneng itunya, tetapi kita mengampuninya nggak mau. Tuhan bilang, kau beri, aku akan berkati. Kita cuma pengen berkatnya, tetapi apa? Kita nggak mau memberi. Tuhan nyuruh kita untuk supaya kita menang, kita harus menjauhkan diri dari dosa. Kita mikir menangnya, tetapi apa? Kita tidak pernah menguasai diri kita untuk melawan dosa. Puasa. Tuhan bilang, kamu minta apapun di dalam namaku, kalau kamu benar akan aku jawab. Tetapi apa? Kita nggak pernah doa. Kita malas doa. Kita cuma pengen yang enak-enak doang. Tetapi apa? Kita tidak mau melakukan sesuatu. Kita tidak akan pernah dewasa, teman-teman. Inilah makanan keras bagi kita yang harus kita lakukan untuk membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Masalah pasti ada teman-teman. Konflik itu akan datang dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak bertumbuh secara dewasa, maka apa? Konflik itu akan menghancurkan kita. Konflik itu akan membuat hidup kita semakin penuh dengan masalah.
kita mudah diombang-ambingkan, teman-teman. Ketika ada konflik, jangan lari, hadapi dengan benar. Karena konflik pun akan membuat kita menjadi dewasa. Belajar yang baik teman-teman, kita bertumbuh lewat firman Tuhan. Baca firman Tuhan, supaya apa? Kita punya nilai-nilai yang baik. Jadi ketika ada masalah, kita dapat mengambil keputusan yang tepat, mengambil keputusan yang benar. Jangan sampai salah. Masalah nambah teman-teman. Ingat, kita harus menjadi semakin dewasa. Yuk kita men-challenge diri kita untuk semakin bertumbuh dewasa secara rohani. Baca firman Tuhan, miliki saat teduh yang baik, baca firman Tuhan. Kalau kita udah baca, Tuhan suruh apa? Lakukan. Lakukan. Pelayanan betul, udah bagus. Kalian kasih persembahan perpuluhan, kalian aktif, itu sudah bagus teman-teman. Tetapi ingat, itu bukan bukti kuat kita dewasa. Kalau mau dewasa, kita harus semakin mengasihi, kita semakin rendah hati. Baca firman Tuhan, itu akan menolong kita untuk menjadi lebih dewasa. Baca, lakukan. Dengar firman Tuhan, lakukan. Jangan cuma udah nonton, oke saya udah nonton, absen, tutup, selesai. Lakukan selama 1 minggu. Hari ini kita belajar apa? Lakukan selama 1 minggu. Minggu depan kita dengar firman Tuhan lagi, kita dapat apa? Lakukan teman-teman. Jangan cuma nonton lalu matikan. Jangan teman-teman. Tetapi dengar, pahami, lakukan. Maka hidupmu akan bertumbuh, maka hidupmu akan berbuah lebat. Sebagai penutup, Ko Krisna, saya akan membacakan Efesus 3 ayat 11 sampai 16. Salah satunya termasuk firman Tuhan, teman-teman. Jangan mau firman Tuhan yang mudah-mudah. Tetapi kita men-challenge diri kita untuk dengar firman Tuhan yang lebih berat. Supaya kita berpikir, supaya kita kritis. Dan kita bisa melakukannya teman-teman. Karena itu yang akan menolong kita menghadapi zaman kita yang semakin bengkok. Efesus 3 ayat 11 sampai 16. Saya harap nanti bisa ditampilkan supaya kita bisa baca sama-sama ya teman-teman. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga, ini ya kenapa kita dewasa, bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Yang mengingatkan kami, yang mengajarkan kami Tuhan. Supaya kami boleh bertumbuh menjadi dewasa. Bukan menjadi Kristen yang menua. Tetapi boleh menjadi Kristen yang dewasa. Supaya kami Tuhan boleh mengambil setiap keputusan di dalam hidup kami dengan baik, dengan tepat. Sehingga kami pun juga tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia ini, oleh keadaan zaman ini Tuhan. Yang semakin gelap, yang semakin bengkok. Supaya kami tidak sampai terjerumus Tuhan, karena kami salah mengambil keputusan dalam hidup kami. Tuhan tolong tumbuhkan kami hari demi hari Tuhan. Jangan biarlah kami hanya menjadi pendengar firman-Mu. Jangan hanya kami sekedar membaca firman-Mu. Tetapi biarlah kami boleh menjadi pelaku firman. Boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati Tuhan. Kalau kami ada dendam, kalau kami ada amarah, Tuhan tolong kami. Untuk kami boleh belajar mengampuni. Untuk kami boleh belajar mengasihi. Tuhan, kalau kami adalah orang yang pelit, kami adalah orang yang sangat terlalu mencintai materi kami. Tuhan ajar kami
untuk kami boleh belajar berbagi, untuk kami boleh belajar memberi. Tuhan, kalau pada saat ini kami terikat oleh dosa-dosa terikat, entah itu rokok, pornografi, obat-obatan, minuman keras, seks bebas atau apapun itu Tuhan, dosa-dosa yang Engkau tidak sukai. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh belajar mengendalikan diri kami, untuk kami boleh menguasai diri kami supaya dosa tidak berkuasa atas kami, tetapi boleh firman-Mu yang boleh berkuasa atas setiap kami. Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan kami sering kali Tuhan lupa untuk berdoa, lupa untuk mengandalkan Engkau, Tuhan tolong untuk kami boleh belajar mengandalkan Engkau, selalu berdoa kepada Engkau, bergantung kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati ya. Teman-teman, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Dan biarlah kita belajar untuk taat dengan firman Tuhan yang baru kita dengar bersama. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I'll give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus dalam studi kami. Kami menyadari Tuhan kalau kami boleh menyelesaikan setiap tugas-tugas yang ada dan itu semua karena pertolongan Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan untuk persiapan UTS. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kepada kami setiap kami hikmat, supaya kami juga bisa menyelesaikan setiap tugas-tugas yang ada. Dan kami boleh mendapatkan nilai yang baik, itu semua karena kemurahan Tuhan. Berikan kepada kami juga hati yang mau dengan sungguh-sungguh menggunakan setiap waktu yang ada untuk mempersiapkan diri, belajar dengan sungguh. Kami juga teringat Bapa untuk orang tua kami yang setiap harinya masih harus bekerja. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Di tengah-tengah pergumulan mereka di tempat kerja, Tuhan menolong. Tuhan juga memberikan kesehatan dan juga kekuatan kepada mereka. Sehingga dengan kekuatan yang ada mereka dapat tetap terus beraktivitas. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah segala problematika yang ada, kami memohonkan belas kasihan daripada Tuhan, memberikan hikmat kepada seluruh pemerintahan kami, sehingga mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan hati yang takut akan Tuhan, dan setiap keputusan yang mereka ambil itu benar-benar untuk mensejahterakan
masyarakat banyak. Kami juga berdoa untuk bencana alam yang terus terjadi silih berganti di negara kami. Oh Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong. Engkau juga yang memberikan sukacita dan juga penghiburan kepada para korban. Dan kami rindu Tuhan, Engkau boleh menganugerahkan cuaca yang baik sehingga sungguh keadaan kami tiap-tiap harinya boleh semakin lebih baik. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk penanganan COVID di Indonesia, kiranya Tuhan yang menolong. Terus berikan kekuatan kepada para medis dalam merawat setiap pasien yang ada. Sehingga sungguh banyak orang bisa sembuh dan itu semua karena pertolongan Tuhan semata-mata. Dan pagi hari ini kami bersyukur diberikan kesempatan memberi persembahan. Biarlah persembahan kami ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri, mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah kepada kehidupanmu sehari-hari dan teruslah ingat firman Tuhan. Lakukanlah itu di dalam keseharianmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali, silakan bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati saudara dan juga saya.